Bab 31. Kisah melodramatis. Ada apa dengan tatapanmu itu? Apa aku puntur kakak iparmu membuatmu tidak nyaman? Long Chen menatap Li Yuiwei. Wajah cantik Li Yuiwei menjadi semakin memerah. Kakak ipar, bisakah kau tidak bicara dengan nada yang sopan seperti itu? Kedengarannya seperti sesuatu yang tidak senonoh baru saja terjadi. Li Yuiwei tidak dapat menahan diri untuk berbisik. Kau ingin sesuatu yang tidak senonoh terjadi di antara kita? Tidak mungkin, apa aku salah dengar? Long Chen menggoda. Aku akan membunuhmu, kakak ipar yang jahat, karena menggoda kakak iparmu. Li Yuiwei mengulurkan tangan dan memukul dada Long Chen beberapa kali, tetapi lebih seperti menggelitik. Baiklah, baiklah, aku akan berhenti menggodamu. Lakukan saja apa yang kau mau, kata Long Chen sambil tertawa. Aku tidak akan kemana-mana. Ayahku bilang untuk datang dan menemanimu, untuk membantumu dengan apapun yang kau butuhkan, Li Yuiwei cemberut. Membantu dengan semuanya. Long Chen tertawa, adikmu tidak bisa memuaskanku, kan? Hah. Li Yuiwei tercengang, kakak tidak memuaskanmu. Dengan baik. Long Chen tertegun sejenak. Baru menikah dengan Li Yuechan setahun lebih, mereka belum pernah berciuman sekalipun. Memikirkannya, Long Chen tak dapat menahan perasaan sedikit melankolis. Kakak seharusnya menceraikanmu saja kalau dia tidak mencintaimu, daripada terus-terusan menggantungmu seperti ini, desah Li Yuiwei. Dia mungkin takut akan sesuatu. Long Chen tidak tahu bagaimana cara membela Li Yuechan. Kakak ipar, sejujurnya, apakah kamu pernah menyesalinya? Li Yuiwei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak pernah, Long Chen menyatakan dengan tegas, meskipun dia tidak mencintaiku, aku selalu berfantasi bahwa suatu hari nanti dia akan benar-benar peduli dengan suka dan dukaku. Sulit, tapi ini adalah kebahagiaan yang menyakitkan. Sepertinya kamu orang yang sangat berbakti. Tapi pernahkah kamu berpikir, kalau suatu hari adikmu ingin bercerai, itu akan sangat menyakitkan, kan? Li Yuiwei menatap Long Chen. Setelah mengamati lebih dekat, Li Yuiwei menyadari bahwa Long Chen ternyata sangat tampan, tipe yang tidak terlalu mencolok pada pandangan pertama, tetapi semakin Anda memperhatikannya, semakin Anda menyukainya. Jika dia benar-benar ingin bercerai, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Long Chen. Kamu seharusnya lebih memikirkan dirimu sendiri. Kalau adikmu mau menerimamu, dia pasti sudah melakukannya sekarang. Sudah lama sekali, dan dia masih tidak mengizinkanmu menyentuhnya. Itu artinya banyak hal. Hati-hati jangan terlalu dalam. Li Yuiwei menganalisis Long Chen dengan serius. Long Chen tersenyum dan berkata, kamu bicara seolah tahu segalanya. Apa kamu sedang jatuh cinta? Tentu saja, tapi jangan salah paham. Itu cuma pegangan tangan, nggak lebih, sebelum kita putus, hehe, akulah yang memutuskannya. Li Yuiwei mengedipkan mata indahnya. Sungguh menyakitkan hati. Itu tidak benar, kata Li Yuiwei, aku menyadari dia bertingkah aneh. Suatu kali, aku tak sengaja melihatnya mencium gadis lain di taman bermain sekolah. Aku tidak mengungkapnya, tapi langsung memutuskannya. Aku sangat senang tidak pernah menciumnya, kalau tidak, aku pasti akan sangat menyesal. Kamu cukup pintar. Tentu saja, kakak ipar, bagaimana denganmu? Apa kau pernah berkencan dengan seseorang sebelum menikah dengan adikku? Tanya Li Yuiwei. Aku memang pernah berkencan dengan seseorang, tapi itu berantakan dan tidak layak disebut, kata Long Chen. Sebelum menikah dengan Li Yuechan, dia memang pernah menjalin hubungan. Itu adalah cinta sejati pertama Long Chen, tetapi pada akhirnya, gadis itu memilih pria kaya generasi kedua yang lebih kaya. Kisah-kisah semacam itu terlalu umum, melodramatis namun realistis. Long Chen, merenungkan masa lalu, tidak membenci gadis itu tetapi hanya membenci dirinya sendiri karena tidak penting. Kakak ipar, ayo, ceritakan saja. Aku ingin dengar. Li Yuiwei mengganggu Long Chen. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan mengatakannya, itu tidak menyenangkan. Oh, ayolah, katakan saja. Li Yuiwei tidak akan membiarkan Long Chen lolos begitu saja. Karena tidak punya pilihan selain diganggu, Long Chen secara singkat menceritakan beberapa detail kepada Li Yuiwei. Dia mendengarkan dengan alis berkerut, gadis itu agak terlalu kejam, ya. Bagaimana dengan kalung yang kau belikan untuknya selama 3 bulan, apakah dia mengembalikannya? Tidak mungkin, Long Chen tersenyum pahit. Haha, kalau kamu ketemu dia lagi, minta kalungnya kembali. Jangan beri dia kepuasan, nanti ketahuan. Li Yuiwei tertawa. Yah, itu artinya aku harus bertemu dengannya. Sekarang, dia mungkin sudah menjadi ibu, hidup mewah, dan tidak mungkin bertemu orang sepertiku, kata Long Chen sambil tertawa. Bagaimana jika dia menyesal dan bilang dia selalu mencintaimu sepenuh hati, dan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamamu, beserta aset jutaan dolar? Apa yang akan kau lakukan?
Keluar dari sini, jangan drama murahan. Jangan ganggu aku saat aku sedang membaca. Long Chen mengambil buku petunjuk rahasia bela diri yang kelihatannya cukup murah. Dia curiga bahwa Si Yin menyuruh seseorang mengambilnya dari lantai, tetapi Long Chen tetap tidak keberatan mempelajarinya sedikit. Dengar, aku tidak akan mengganggumu, aku akan membuatkanmu mie. Liu Yiwei berbalik dan berjalan keluar pintu. Pada hari-hari berikutnya, Long Chen mengabdikan dirinya untuk mempelajari berbagai teknik medis dan seni bela diri, kadang-kadang berlatih dan merasakan kemajuan yang luar biasa. Hubungan antara Liu Yiwei dan Long Chen juga berkembang pesat. Liu Yiwei mengajukan diri menjadi kelinci percobaan Long Chen, mencoba teknik akupunturnya. Pada hari kelima, Liu Yiwei-chan tiba. Saat dia melangkah masuk ke dalam rumah, dia kebetulan melihat Long Chen memegang tangan pucat Liu Yiwei, mempelajari efek setelah menerapkan akupuntur. Liu Yiwei menatap Long Chen dengan sungguh-sungguh, matanya berbinar-binar seolah ada cahaya yang menari-nari di dalamnya. Namun, Liu Yiwei-chan, yang tidak menyadari kebenarannya, melihat pemandangan ini dan merasa sangat marah. Long Chen, apa yang kalian berdua lakukan? Liu Yiwei terkejut, lalu segera menarik tangannya. Long Chen juga berdiri, segera menenangkan diri, aku hanya menusuk Liu Yiwei, mengamati reaksinya. Kalau tidak ada masalah, aku berencana untuk mulai merawat kakek. Benarkah begitu? Liu Yiwei-chan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sedang memegang dua tas, tampak mencurigakan. Saat ini, Liu Yiwei dan Long Chen terlalu dekat hingga tidak nyaman, begitu dekatnya sehingga membuat Liu Yiwei-chan merasa seolah-olah dia ditempatkan di bawah topi besar yang mencolok. Kakak, lihat, aku baru saja mencabut jarumnya masih di sini. Liu Yiwei dengan hati-hati menunjuk ke kotak jarum perak di dekatnya. Liu Yiwei, kenapa kamu ada di sini? Liu Yiwei-chan bertanya. Ayah bilang kakak ipar akan bosan mengurus kakek sendirian di sini, dan sebagai laki-laki, dia memang tidak teliti dalam banyak hal, jadi dia mengirimku untuk membantu, jawab Liu Yiwei. Kau hanya mempermainkannya? Liu Yiwei-chan memelototi Liu Yiwei, lalu segera menoleh ke arah Long Chen, dengan marah berkata, Long Chen, bukankah kau bilang akan meminta gurumu datang menyelamatkan kakek? Apa kau berencana melakukannya sendiri sekarang? Yiwei-chan, aku bisa melakukannya, bisakah kau percaya padaku kali ini? Long Chen menatap Liu Yiwei-chan. Tidak mungkin, Liu Yiwei-chan menggelengkan kepalanya dengan tegas, ini bukan lelucon. Satu kesalahan saja bisa membahayakan kakek, aku sama sekali tidak setuju. Kakak ipar memang bisa melakukannya, aku percaya dengan kemampuan medisnya. Liu Yiwei berkata dengan mendesak. Setelah berhari-hari berinteraksi dan mengalami sendiri, Liu Yiwei jadi percaya sepenuhnya pada Long Chen. Bab 32. Aku sudah punya pacar sekarang. Apa yang kau percaya padanya? Liu Yiwei-chan memelototi Liu Yiwei dan berkata, kau tidak bisa begitu saja berpikir dia kompeten. Aku sudah menikah dengannya selama setahun, bukankah aku tahu apakah dia punya keterampilan medis atau tidak? Kau benar-benar tidak tahu. Liu Yiwei tidak setuju dan berkata, Kak, kurasa kau belum benar-benar memahami Long Chen. Kemampuannya jauh lebih hebat dari yang kau bayangkan. Sepertinya kau memahaminya, balas Liu Yiwei-chan. Meskipun aku baru beberapa hari bersama Long Chen, aku merasa dia salah satu pria paling luar biasa di dunia. Cakap, bermoral, humoris, dan jenaka. Aku sungguh tidak mengerti kenapa kau tidak mencintainya. Tidak mencintainya saja sudah cukup, tapi kau bahkan tidak punya sedikit pun rasa percaya padanya. Liu Yiwei mengutarakan pikirannya tanpa malu-malu. Liu Yiwei, aku peringatkan kau, kau tidak berhak mengomentari perasaan antara aku dan suamiku, kata Liu Yiwei-chan tegas. Kau pikir aku mau bilang begitu? Aku sudah tidak tahan lagi. Sekarang, aku tidak ingin membahas masalahmu yang sudah berantakan. Aku hanya ingin mengatakan, mengenai penyakit kakek, aku setuju untuk membiarkan Long Chen membantu, begitu pula ayahku. Soal apakah keluargamu setuju atau tidak, kau bisa membicarakannya perlahan, kata Liu Yiwei serius. Paman tidak mungkin mengizinkannya merawat kakek, kata Liu Yiwei-chan. Ayahku sudah setuju, kalau tidak, kenapa dia mengizinkannya tinggal dan makan di rumah kakek? Sudah kubilang, kau masih belum cukup memahami suamimu sendiri. Karena kau tidak mencintainya, Kak, kurasa kau harus mengubah pandanganmu tentang Long Chen dan meluangkan waktu untuk benar-benar mengenalnya. Dia manusia hidup, bukan kaki tanganmu. Aku tahu kata-kataku mungkin membuatmu tidak nyaman, tapi aku harus mengatakannya. Terserah kau mau mendengarkan atau tidak, kata Liu Yiwei. Mendengar ini, Liu Yiwei-chan terdiam. Jelaslah bahwa suasana hati Liu Yiwei-chan sangat suram. Namun setelah memikirkannya dengan cermat, dia mendapati kata-kata Liu Yiwei tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Mungkinkah dia benar-benar tidak cukup memahami Long Chen? Namun, gagasan bahwa Long Chen memiliki keterampilan medis sungguh sulit dipercayai oleh Liu Yiwei-chan. Karena dia ingat betul ketika Long Chen pilek dan demam, suhunya melonjak hingga 39 derajat, dan dialah yang membawanya ke rumah sakit di tengah malam.
Jika Long Chen begitu ahli dalam pengobatan, lalu mengapa ia demam hingga 39 derajat? Kak, gimana kalau begini? Kita panggil paman dan bibi, ya, dan kita kumpulkan semua untuk membahas ini baik-baik. Bagaimana menurutmu? Baiklah, ayo kita lakukan itu. Li Yuechan berbalik dan pergi. Tunggu, Long Chen memanggil Li Yuechan. Istriku, soal menyelamatkan kakek, kita bisa membicarakannya, tapi apapun yang terjadi, aku tetap berharap kau bisa percaya padaku. Kita bicarakan itu nanti. Baju-baju ini, aku belikan untukmu. Ganti saja, jangan pakai baju yang sama setiap hari, kotor. Li Yuechan meletakkan kedua tas itu di atas meja dan kemudian berbalik untuk pergi. Long Chen memaksakan senyum, menyadari Li Yuechan tampak sedikit marah. Kakak ipar, maafkan aku, seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal itu. Li Yuiwei berkata lembut, agak gelisah, takut Long Chen akan menyalahkannya. Long Chen menepuk dahi Li Yuiwei dan tersenyum, tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu, kakak ipar? Ya, jangan khawatir. Hehe, kakak ipar, sepertinya kamu tidak terlalu keras kepala sampai tidak bisa ditolong. Kalau memang tidak berhasil, kamu bisa menceraikannya saja dan menikah denganku. Aku tidak keberatan kamu sudah menikah. Li Yuiwei berkata dengan nada menggoda. Omong kosong. Begini, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu, kata Long Chen sambil menatap Li Yuiwei. Li Yuiwei, dengan ekspresi penasaran karena sikap misterius Long Chen, langsung bersemangat, kakak ipar, ayo, ceritakan padaku. Aku sedang berpikir, barusan kau mengusulkan pada adikmu untuk mempertemukan kedua keluarga untuk berdiskusi. Kurasa itu tidak masalah. Aku ingin kau menunda mereka, dan sementara itu, aku akan mulai menangani kakek secara langsung. Saat mereka mengambil keputusan, kakek mungkin sudah bangun. Bagaimana menurutmu? Long Chen bertanya pada Li Yuiwei. Benarkah begitu? Li Yuiwei mengelus dagunya yang cantik sambil berpikir, menatap Long Chen. Kamu setuju? Kamu nggak mau kakek bangun? Tentu saja, aku ingin kakek bangun, tapi kan kakek meminta bantuanku, jadi kakek harus membalasnya, kan, katanya sambil bercanda. Apa yang kamu inginkan sebagai balasannya? Peluk aku, lalu traktir aku teh susu, kata Li Yuiwei dengan mata berbinar dan senyum. Tidak masalah. Long Chen tanpa ragu menarik Li Yuiwei ke pelukannya. Li Yuiwei tercengang sesaat, menatap kosong ke arah Long Chen dengan mata cerahnya yang dipenuhi banyak kegelisahan. Kamu masih mau ciuman? Long Chen bertanya dengan suara rendah. Tidak, tidak, kamu kan pacar kakakku, aku tidak bisa melakukan itu. Li Yuiwei dilanda panik. Haha, kalau begitu mari kita mulai bekerja, kata Long Chen sambil terkekeh. Kamu, tunggu saja, aku pasti akan mengurusnya, harus pergi sekarang. Seperti seekor kelinci yang terkejut, Li Yuiwei dengan kikuk meninggalkan tempat kejadian. Long Chen kemudian menutup pintu, menarik napas dalam-dalam, dan dengan jarum perak di tangan, mendekati sisi tempat tidur kepala keluarga Li. Tidak peduli keputusan apapun yang diambil keluarga Li, Long Chen merasa ia tidak bisa menunda lagi dan harus mengambil kesempatan, saat mereka semua berkumpul untuk berdiskusi, untuk memberikan akupuntur kepada lelaki tua itu. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada momen ini. Sesaat kemudian, Long Chen sepenuhnya siap dan mulai bertindak. Ghost Saint 13 Needles, kuharap kau tidak mengecewakanku. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri. 13 jarum suci hantu adalah teknik warisan dari dewa medis, yang menurut catatan, mampu menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan tulang yang patah. Long Chen tidak berani berharap akan kekuatan ajaib seperti itu, tetapi hanya berharap agar teknik itu dapat membangunkan sang patriark tua dari komanya. Di luar, Li Yuiwei segera menuju ke ruang tamu dan melihat Li Yuechan mengobrol dengan ayah mereka, Li Xin. Begitu melihat Li Yuiwei masuk, Li Xin langsung berkata, Yuiwei, suruh kakak iparmu datang, beritahu dia kalau kita sudah memberitahu pamanmu dan yang lainnya, dan kita semua akan membahas apakah Long Chen boleh merawat kakekmu. Ini masalah penting, dia juga harus mendengarkan. Kenapa tidak tunggu sampai semua orang datang dulu baru bahas? Paman dan bibi belum datang. Kamu cuma bikin aku kemana-mana tanpa hasil. Li Yuiwei bergumam. Dasar gadis nakal, tidak patuh sekali. Aku akan memberitahunya sendiri kalau begitu. Kau tinggallah di sini dan temani adikmu. Li Xin berdiri. Jangan, kumohon. Li Yuiwei segera meraih Li Xin. Misinya adalah memberi Long Chen waktu untuk melakukan akupuntur pada kakeknya. Jika ayahnya pergi sekarang, Long Chen mungkin akan gagal. Ada apa? Li Xin bingung. Ayah, aku datang untuk memberitahumu sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat penting, kata Li Yuiwei. Kita bisa membicarakan hal-hal penting nanti. Ayah, tidak, harus sekarang, aku punya pacar. Li Yuiwei berseru keras. Li Xin berdiri di sana, tertegun. Kau tidak salah dengar,
aku sudah punya pacar sekarang, dan aku ingin membawanya ke sini untuk kau temui, lanjut Li Yuiwei. Terus kenapa? Kamu kan sudah dewasa, punya pacar itu biasa. Main aja di tempat lain. Setelah sadar kembali, Li Xin melambaikan tangannya dengan acuh dan terus berjalan keluar. Melihat ini, Li Yuiwei menarik Li Xin lagi. Bagaimana jika pacarku adalah tipe yang sangat tidak kamu sukai, apakah kamu akan setuju dengan hubungan kita? Li Xin mengerutkan kening, apa maksudmu? Tipe apa? Miskin, tidak tampan, dan tidak ambisius sama sekali, kata Li Yuiwei. Li Yuiwei, berhenti bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau kau menyukai pria seperti itu? Berhenti memblokirku. Aku curiga kau dan Long Chen sedang merencanakan sesuatu, sengaja mengulur waktu, kan? Li Xin yang cerdik segera merasakan ada yang tidak beres. Bab 33. Pria tua yang dominan. Li Yuiwei, menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyimpan rahasia, tiba-tiba mendapat ide dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran apa? Ayo kita dengar. Li Xin menatap Li Yuiwei. Li Yuiwei berkata, beberapa hari terakhir ini, kakak iparku begadang semalaman, mempelajari beberapa teknik medis atau semacamnya. Dia benar-benar tidak tidur sekejap pun, begadang semalaman, dan akhirnya dia tidak tahan lagi dan sekarang tidur nyenyak. Kupikir, karena kamu belum sampai pada kesimpulan, biarkan saja dia tidur nyenyak. Setelah kamu mengambil keputusan, barulah kita bangunkan dia. Tentu saja, jika kamu ingin membangunkannya sekarang, silakan saja. Tapi jika dia marah, aku tidak bisa membantumu. Petik 2. Li Xin tercengang. Dia tiba-tiba teringat kejadian beberapa hari lalu ketika Long Chen sendirian bertarung melawan sekelompok orang. Memikirkannya, Li Xin menggigil. Setelah terjaga selama beberapa hari, Long Chen akhirnya mendapat kesempatan untuk tidur. Jika ia terbangun dan mengamuk, akibatnya tak terbayangkan, dan ia tak punya cara untuk mengendalikannya. Dengan pemikiran ini, Li Xin segera berkata dengan tegas, kalau begitu, jangan ganggu istirahatnya. Kita tunggu paman dan bibimu dulu membahasnya, baru setelah itu kita bisa pergi ke rumah kakekmu. Begitulah adanya, kata Li Yuiwei sambil tersenyum, diam-diam merasa lega. Yue-chan, bisakah kamu menelepon orang tuamu dan bertanya di mana mereka? Mereka seharusnya segera tiba, kan? Li Xin memandang Li Yue-chan. Seharusnya sudah dekat. Aku akan memeriksanya. Li Yue-chan mengeluarkan ponselnya. 10 menit kemudian, Li Siki dan istrinya tiba di Pure Water Villa dan bertemu Li Xin di ruang tamu. Li Xin mengumpulkan seluruh keluarga, termasuk putranya yang masih bekerja, dan memanggilnya kembali juga. Ayah, ada apa? Aku masih sibuk di sini, ada proyek besar yang harus dibicarakan. Putra Li Xin, Li Tao, jelas sangat kesal tetapi tidak berani menunjukkan kemarahan. Li Xin memelototi Li Tao dan berkata dengan tegas, masalah ini menyangkut kakekmu. Duduklah, kita akan segera mulai membahasnya. Li Tao duduk. Li Siki menatap Li Xin dan berkata dengan tegas, Xin, aku sudah mendengarnya dari Yue-chan lewat telepon. Kurasa ini bukan masalah sepele. Kita tidak bisa membiarkan Long Chen bertindak gegabah. Jika sesuatu terjadi pada orang tua itu, dan aku seharusnya tidak mengatakan ini, tetapi jika orang tua itu meninggal, orang-orang di luar mungkin akan mengatakan bahwa kita bersaudara memiliki motif tersembunyi dan sengaja membiarkan menantu laki-laki mencelakai ayah kita. Apa maksudmu? Apa maksudmu aku punya motif tersembunyi? Li Xin tiba-tiba berdiri. Xin, bukan itu maksudku. Paman, ayahku tidak bermaksud begitu. Sekarang kedua orang tuaku menentang, dan aku juga. Jadi, Paman, apa pendapatmu? Li Yue-chan angkat bicara, meredakan potensi pertengkaran. Kurasa kita harus membiarkan Long Chen mencoba, kata Li Xin. Aku yakin Long Chen punya kemampuan yang jauh melampaui orang biasa. Mungkin dia bisa menciptakan keajaiban, apalagi karena lelaki tua itu hanya terbaring di sana, itu tidak akan menyelesaikan apapun. Ayah, apa ayah sedang membicarakan soal membiarkan Long Chen merawat kakek? Aku bahkan tidak dengar dia tahu ilmu kedokteran. Li Tao bertanya. Kak, Long Chen sangat mengesankan, kata Li Yuiwei segera. Aku mendukung keputusan ayah untuk mengizinkannya merawat kakek. Tidak mungkin, kata Han Min buru-buru. Long Chen hanyalah orang tak berguna yang tidak berguna. Dia mungkin bisa melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga, tapi membiarkannya merawat dan menyelamatkan nyawa. Bukankah itu membahayakan nyawa? Alis Li Xin terangkat mendengar ini. Sekalipun Long Chen tidak tahu ilmu pengobatan, kemampuan bela dirinya yang mengerikan hampir tidak bisa membuatnya dianggap tidak berguna. Jelas, Li Siki dan istrinya tidak meneliti Long Chen. Namun, Li Xin tidak mau repot-repot berdebat dengan mereka dan tetap pada pendiriannya. Tidak masalah jika kalian semua menentangku, aku tetap ingin Long Chen mencobanya. Omong kosong, kata Li Siki dengan marah.
Kau bercanda dengan nyawa orang tua itu. Li Siki, bukankah aku juga mencoba membangunkan orang tua itu? Apa kau tidak ingin orang tua itu bangun? Tanya Li Xin dengan keras. Seharusnya ada caranya, membiarkan orang gagal mengobati orang tua itu. Bukankah itu seperti kau sengaja ingin orang tua itu mati? Kau yakin tidak sedang merencanakan sesuatu yang jahat? Omong kosong, teruslah bicara seperti itu, dan keluarlah, teriak Li Xin tanpa menunjukkan wajah apapun. Villa air murni ini milik orang tua itu, milik keluarga Li, bukan hanya villa air murni milikmu, Li Xin. Kenapa kita harus pergi? Kenapa kau tidak pergi saja? Han Min langsung membalas. Han Min, berhentilah bertingkah seperti tikus, membuat masalah tanpa alasan. Orangmulah yang bicara tanpa alasan lebih dulu. Li Xin berkata dengan keras. Bagaimana mungkin aku bicara sembarangan? Kau membiarkan seorang pecundang memperlakukan orang tua itu, bukankah itu sama saja dengan sengaja menginginkan orang tua itu mati? Berhenti bicara omong kosong di sini. Apa yang kau tahu? Kau hanya tidak ingin orang tua itu bangun. Dengan orang tua itu tertidur, tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Itukah yang kau maksud? Saudaranya Li Siki menjadi semakin gelisah saat mereka bertengkar, dan mengungkit kembali keluhan lama. Semuanya diam. Tepat saat situasi mulai tak terkendali, sebuah suara perintah yang dalam tiba-tiba meledak. Semua orang menoleh, semuanya tercengang dan tak percaya. Karena di pintu, orang yang mereka kira adalah sebuah penglihatan melangkah masuk. Orang itu tidak lain adalah Li Chungang, kepala keluarga Li yang sudah koma lebih dari setengah tahun. Li Chungang, bersandar pada tongkat, tampak energi dan matanya cerah. Ada apa? Nggak ada yang ngobrol sekarang. Li Chungang, dengan wajah tegas, berjalan ke kursi dan perlahan duduk, penuh wibawa. Li Siki dan saudaranya, bersama Li Yuechan dan yang lainnya, semuanya perlahan-lahan sadar. Li Xin adalah yang tercepat bereaksi, langsung berlutut di depan Li Chungang. Ayah, akhirnya ayah sadar. Aku baru saja berdebat dengan bajingan Li Siki ini, apakah aku harus membiarkan Long Chen menyelamatkan ayah atau tidak? Aku bersikeras membiarkan Long Chen bertindak, tetapi kakak laki-lakiku bilang Long Chen itu pecundang, dan membiarkan Long Chen bertindak sama saja dengan menyakiti ayah. Aku benar-benar merasa dirugikan. Li Xin, hentikan omong kosongmu. Ayah terbangun belum tentu karena Long Chen, kata Li Siki sambil menggertakkan gigi. Anak yang tidak berbakti, berlututlah. Li Chungang menatap Li Siki sambil berteriak dengan marah. Li Siki tertegun, ayah, aku juga melakukan ini untuk kebaikanmu, aku khawatir. Berlututlah, seru Li Chungang dengan geram, Long Chen adalah menantu yang kusetujui secara pribadi, dan kau berani menyebutnya tak berguna, jadi kau juga meremehkanku. Melihat kemarahan lelaki tua itu, Li Siki tak berani melawan dan langsung berlutut di tanah dengan patuh, bergumam, ayah, bukannya aku meremehkan Long Chen, tapi penampilannya selama setahun terakhir memang kurang memuaskan. Dia tak bisa berbuat apa-apa, dia hanya tamparan. Li Chungang mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Li Siki, sambil berseru, untungnya, Long Chen masih di keluarga Li, masih cucu menantuku, kalau tidak, jika aku menghabisimu sekarang, itu tetap tidak akan menenangkanku. Bab 34. Siapapun yang berani menyentuhnya adalah musuhku. Sikap Li Chungang kuat, nadanya tegas, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Han Min melihat suaminya dimarahi dan matanya menampakkan banyak ketidaksenangan. Ayah, bagaimanapun juga, Siki adalah ayah mertua Long Chen. Bahkan jika dia sesekali mengkritik Long Chen, sebagai tetua Long Chen, itu wajar saja, kan? Han Min berbisik. Oh, kalau begitu, kenapa kamu tidak ceritakan padaku, bagaimana biasanya kamu membicarakan Long Chen? Dan apa alasannya, jelaskan juga. Li Chungang berkata dengan acuh tak acuh. Han Min tiba-tiba tidak tahu bagaimana harus menjawab. Jelaslah bahwa lelaki tua itu sangat bias terhadap Long Chen, jika dia mengungkapkan bagaimana mereka memperlakukan Long Chen, konsekuensinya akan mengerikan. Bicaralah, apakah kamu sudah bisu? Li Chungang menggonggong. Baik Han Min maupun Li Siki terkejut dan tetap diam. Kakek baru saja bangun. Jaga kesehatan dan istirahat dulu. Ngomong-ngomong, di mana kakak iparku? Li Yuiwei buru-buru berbicara. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga, dan Li Yuiwei tidak ingin situasi menjadi lebih tegang. Ngomong-ngomong, Yuiwei, kamu harus jaga dia. Dia menghabiskan banyak energi membangunkanku dan sekarang tertidur. Kata Li Chungang. Saya akan segera pergi. Li Yuiwei mulai berjalan ke arahnya. Tunggu, kata Li Yuechan, aku bisa mengurusnya. Kamu tidak perlu pergi, Yuechan, kakek masih punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Kata Li Chungang. Baiklah, Li Yuechan tersenyum pahit. Kakak, tenang saja dan serahkan saja urusan kakak ipar padaku. Aku tidak akan memanfaatkannya, hehe. Li Yuiwei segera pergi. Li Yuechan menggigit bibirnya karena frustrasi, dia tidak ingin Li Yuiwei mengurus Long Chen,
tetapi sekarang setelah kakeknya menghentikannya, Li Yuechan tidak berdaya. Yuechan, aku mau tanya, sekarang tanggal dan jam berapa? Semakin detail, semakin baik. Li Chungang menatap Li Yuechan. Li Yuechan tersenyum pahit lalu berkata jujur pada sang kakek. Mendengar hal itu sang kakek langsung bertanya, bagaimana dengan anak itu? Ah, kakek, anak yang mana? Li Yuechan bingung. Sang kakek mengerutkan kening, hitung saja waktunya. Kamu dan Long Chen sudah menikah lebih dari setahun, kenapa belum juga punya anak? Li Yuechan sejenak kehilangan kata-kata. Dia tidak bisa memberitahu kakeknya bahwa dia dan Long Chen tidak pernah melewati batas apapun. Ayah, soal Long Chen ini, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Kenapa ayah begitu menghargainya? Han Min tidak dapat menahan diri untuk berbisik. Maksudmu, kau selalu meremehkan Long Chen. Tatapan sang kakek menjadi gelap. Ayah, maksudnya, dia belum melihat apa yang membuat Long Chen menonjol. Ya, itu dia, menonjol. Li Siki buru-buru berbicara, menyadari bahwa sang kakek terlalu menyayangi Long Chen, dan sedikit saja ketidakpuasan yang diungkapkan terhadap Long Chen saat ini dapat membuat sang kakek tidak senang. Sang kakek menatap Han Min dengan tajam, lalu berkata dengan serius, dulu, aku tidak akan peduli lagi dengan keadaan, tapi mulai sekarang, siapapun yang berani melawan Long Chen akan menjadi musuhku. Begitu dia berbicara, keheningan menyelimuti ruangan itu. Baik Li Siki dan istrinya, serta Li Xin, sedikit terkejut. Li Xin agak mengerti mengapa sang kakek sangat menghargai Long Chen, karena puncak gunung es yang ditunjukkan Long Chen memang luar biasa. Kakek, aku ingin pergi menemui Long Chen. Li Yuechan berkata pelan. Silakan saja. Ada banyak hal yang tidak bisa kukatakan secara langsung. Yang bisa kukatakan sebagai orang tua bodoh di usia ini adalah aku sangat berharap masih punya kesempatan untuk menggendong cucu. Sang kakek berbicara dengan sungguh-sungguh. Wajah Li Yuechan sedikit memerah, dan dia hanya bisa mengangguk setuju. Yuechan, jangan coba-coba menipu kakek. 6 bulan lagi, kakek ingin melihat hasilnya. Li, yang lebih tua, memiliki wajah tegas. Li Yuechan tercengang. Pergi temui Long Chen. Li, yang lebih tua, melambaikan tangannya. Li Yuechan mendesah pelan dan pergi dengan tenang. Sepanjang jalan menuju kamar tempat Long Chen berada, Li Yuechan melihat Long Chen berbaring di tempat tidur kakek, wajahnya sedikit pucat. Li Yuiwei memegang handuk basah, dengan hati-hati dan lembut menyeka wajah Long Chen. Hal ini membuat Li Yuechan agak tidak nyaman. Ia bergegas maju dan berkata pelan, biar aku saja. Yuechan, Kak, tugas kecil ini bisa aku tangani. Kamu di perusahaan setiap hari dan belum pernah melakukan perawatan seperti ini sebelumnya. Aku bisa melakukannya, tidak apa-apa, kata Li Yuiwei sambil tersenyum. Aku bilang aku akan melakukannya. Suara Li Yuechan menjadi beberapa derajat lebih serius. Li Yuiwei berhenti sejenak, lalu berdiri sambil tersenyum, saudari Yuechan, tak perlu cemburu, lakukan saja. Li Yuechan maju dan terus menyeka wajah Long Chen dengan handuk. Dia menatap wajah Long Chen yang pucat namun tampan dan merasakan luapan emosi. Ada suatu masa ketika pria ini tidak berarti apa-apa baginya. Namun baru-baru ini, Long Chen bukan hanya secara misterius berhasil mengamankan proyek besar untuk keluarga Li dari Wanxing, ia juga berhasil membangunkan kakek yang hampir koma, yang kini sangat menghormatinya. Memikirkan semua ini sekarang terasa tidak nyata. Rahasia apa yang masih kamu sembunyikan dariku? Li Yuechan berpikir dalam hati, merasa penasaran tentang Long Chen untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, Long Chen mendengus. Segera setelah itu, darah menetes dari sudut mulutnya. Apa yang terjadi? Li Yuechan panik. Haruskah kita membawanya ke rumah sakit? Li Yuiwei juga menjadi cemas. Ya, dia muntah darah, kita harus membawanya. Li Yuechan berkata dengan tergesa-gesa. Saya akan menelepon. Li Yuiwei segera mengeluarkan ponselnya. Saat itu, Long Chen membuka matanya. Dia menyandarkan dirinya di tepi tempat tidur, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, tidak perlu ke rumah sakit, aku baik-baik saja. Long Chen, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kamu muntah darah, ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng, kata Li Yuechan. Tidak perlu pergi, kata Long Chen. Percayalah, kalau ku bilang tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Sambil berbicara, Long Chen mengenakan mantelnya dan turun dari tempat tidur untuk memakai sepatunya. Li Yuechan dengan hati-hati menopang Long Chen, merasa gelisah, tetapi tidak punya cara untuk membujuknya pergi ke rumah sakit. Dan alasan Long Chen pingsan dan muntah darah adalah karena kecelakaan kecil saat melakukan akupuntur pada tetua tersebut. Saat mencoba menyembuhkan tetua tersebut, ia mengalami sedikit serangan balik, yang tidak fatal. Kakak ipar, kamu tidak boleh membiarkan apapun terjadi padamu. Kamu masih berutang ponsel pintar model terbaru kepadaku, kata Li Yuiwei. Jangan khawatir, aku tidak akan lupa.
Aku akan mengajakmu berbelanja segera setelah aku punya waktu. Tidak, ayo pergi sekarang. Aku perlu jalan-jalan agar cepat pulih, kata Long Chen sambil tertawa. Tunggu, apa yang terjadi? Tanya Li Yuechan sambil mengerutkan kening. Kakak ipar menjadikan aku kelinci percobaannya untuk membantunya berlatih akupuntur atau semacamnya. Itulah sebabnya dia membelikan aku ponsel pintar, jelas Li Yuiwei. Kau benar-benar berani? Li Yuechan menatap Li Yuiwei lalu tersenyum. Kalau begitu aku akan mengajakmu membelinya. Aku tidak mau. Li Yuiwei segera menggelengkan kepalanya tanda menolak. Aku ingin kakak ipar yang mengantarku. Apakah penting siapa yang membawamu? Tidak sama, Li Yuiwei sedikit mengerucutkan bibirnya. Bab 35. Gu Tai. Li Yuiwei bersikeras agar Long Chen saja yang mengantarnya berbelanja, dan Li Yuechan tidak punya pilihan lain. Kalau begitu kalian berdua pergi, Long Chen, apakah kamu masih punya uang? Li Yuechan bertanya pada Long Chen. Masih, jawab Long Chen. Terakhir kali Li Yuechan memberinya puluhan ribu, dia belum menghabiskannya. Baiklah, kalau begitu lanjutkan saja. Jangan lupa hubungi aku jika ada sesuatu, kata Li Yuechan lembut. Li Yuiwei menarik Long Chen keluar pintu. Li Yuechan memperhatikan mereka berdua pergi, dan mereka tampak seperti pasangan yang sedang mesra. Hal ini membuat Li Yuechan merasa agak tidak nyaman, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Li Yuiwei adalah adik perempuannya, dan mustahil ada sesuatu yang tidak pantas antara dia dan Long Chen. Saat Li Yuechan tengah asyik berpikir, teleponnya tiba-tiba berdering. Bu, ada apa? Li Yuechan menjawab panggilan itu sambil sedikit mengernyit. Yuechan, ayo cepat pulang, sepupu keduamu sudah datang, kita harus cepat pulang. Han Min berkata dengan nada terburu-buru. Kalian kembali dulu, jawab Li Yuechan. Bagaimana caranya? Sepupumu datang khusus untuk menemuimu. Cepat ke sana, dan kamu yang menyetir. Han Min mendesak. Baiklah kalau begitu. Li Yuechan dengan enggan menyetujui. Di sisi lain, Long Chen dan Li Yuiwei telah tiba di toko ponsel. Staf dengan antusias menyambut dan memandu Long Chen dan Li Yuiwei melalui pilihan mereka. Li Yuiwei berterus terang dan langsung memilih model terbaru. Long Chen, menurutmu warna apa yang bagus? Li Yuiwei berbalik untuk bertanya pada Long Chen. Aku tidak tahu warna apa yang kamu suka, pilih saja yang kamu suka, kata Long Chen. Aku akan menyukai apapun yang kamu pilih untukku, bantu aku memilihnya. Li Yuiwei bergumam sambil menarik lengan Long Chen. Staf di dekatnya juga menutup mulutnya dan tertawa. Pak, sebagai pacar, tidak tahu warna kesukaan pacarmu saja sudah kesalahan besar. Nah, pilih saja warna untuknya agar dia bisa meriasnya. Tepat sekali, kamu benar sekali. Li Yuiwei segera meletakkan tangannya di pinggulnya, berbicara kepada Long Chen, kamu benar-benar tidak melakukan pekerjaan dengan baik sebagai pacar. Baiklah, kalau begitu tidak ada telepon untukmu. Long Chen berkata sambil tersenyum. Li Yuiwei segera mundur. Namun, staf di dekatnya tercengang, apakah seorang saudara ipar membelikan telepon seluler untuk saudara iparnya? Apakah ada cerita di balik ini? Staf itu pun tak dapat menahan diri untuk mulai bergosip. Berikan dia yang berwarna putih keperakan, kata Long Chen pada staf itu. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Staf itu segera membawa telepon seluler berwarna putih keperakan. Tepat saat dia hendak membuka kotaknya, seorang staf pria lain bergegas menghampiri. Xiao Meng, pelan-pelan, tunggu sebentar. Xiao Meng yang disebutkan adalah staf wanita yang membantu Long Chen dan Li Yuiwei. Xiao Meng bingung, Zhou Hua, ada apa? Zhou Hua berbisik, ada pelanggan di sana yang menginginkan yang putih keperakan, dan kita harus menunggu 2 hari untuk mentransfer barangnya. Dia tidak sabar dan bilang bersedia menambahkan 800. Kenapa tidak berikan yang ini dulu? Bagaimana mungkin? Yang ini sudah terjual ke mereka berdua. Xiao Meng segera menjawab. Biar aku yang urus ini. Zhou Hua menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke Long Chen dan Li Yuiwei sambil tersenyum. Kalian berdua, sebenarnya warna rose gold, hitam, atau biru, semuanya terlihat sangat bagus. Bagaimana kalau kalian ganti warna lain? Maaf ya. Tidak ada tombol, jawab Long Chen datar. Kami mau yang putih keperakan, maaf. Ini. Zhou Hua ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, jika kamu bersedia mengganti warna, aku akan memberimu diskon 300. Lalu kamu masih menghasilkan 500. Long Chen menatap Zhou Hua. Zhou Hua tertegun lalu berkata, tidak sebanyak yang Anda pikirkan, Tuan. Sebenarnya, ini bukan soal uang. Pria di sana itu teman saya. Namanya Gu Tai. Dia cucu Tuan Gu Changming. Status Tuan Gu di Seven Star City tak perlu disinggung lagi, Pak. Saya tak ingin menyinggung perasaannya soal ponsel, dan saya yakin Anda pun tak akan melakukannya.
Saya benar-benar tidak tahu kalau Tuan Gu punya cucu, tapi terlepas dari kebenarannya, saya tidak akan menyerahkan ponsel ini hanya karena itu tidak benar, tegas Long Chen. Mendengar ini, Zhou Hua mengerutkan keningnya, berpikir bahwa Long Chen keras kepala. Dia berbalik dan berjalan pergi, cepat-cepat mendekati seorang pemuda di dekatnya, sambil membisikkan sesuatu kepadanya. Setelah mendengarkan, mata pemuda itu sedikit gelap, lalu dia dengan cepat mendekati Long Chen dan Liu Yiwei. Tidak diragukan lagi, orang ini adalah Gu Tai. Gu Tai menyilangkan tangannya dan menatap Long Chen dengan penuh minat, lalu bertanya dengan ringan, "Kudengar kau bahkan tidak menghormati kakekku. Kenapa aku harus malu pada kakekmu? Kalau dia tahu kau menyalahgunakan reputasinya untuk ponsel, apa dia tidak akan merasa malu?" Long Chen melirik Gu Tai. Wajah Gu Tai tiba-tiba berubah dingin. "Karena kau mengatakannya seperti itu, ini bukan lagi hanya tentang ponsel." Long Chen mencibir, "Apalagi yang bisa terjadi? Kau tidak menghormati kakekku, aku bisa dengan bertanggung jawab memberitahumu bahwa mulai sekarang, kau akan kesulitan berkeliling kota bintang 7. Jangan ragukan kekuatan keluarga Gu," kata Gu Tai dingin. "Heh, sungguh mengejutkan Tuan Gu punya cucu sebodoh itu. Aku jadi penasaran, apakah benar-benar ada hubungan darah dengan Tuan Gu?" Long Chen ragu-ragu. "Siapa sebenarnya kamu?" Ekspresi wajah Gu Tai berubah. Karena Long Chen benar, dia dan Gu Changming tidak memiliki hubungan darah, dia hanyalah seorang yatim piatu yang diasuh oleh Gu Changming. Rahasia ini hanya diketahui oleh mereka yang ada di lingkaran inti. Sepertinya tebakanku benar, Long Chen tersenyum meremehkan. "Gu Tai, kusarankan padamu, jangan sembarangan memanfaatkan reputasi Tuan Gu untuk keuntungan pribadi. Itu tidak akan ada gunanya. Kau pikir kau siapa? Kau tidak punya kualifikasi untuk menceramahiku. Kalau kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku karena mematahkan kakimu." Gu Tai menggonggong. Teriakan itu langsung menarik perhatian semua orang di toko ponsel. Apa yang telah terjadi? Mereka tidak akan mulai berkelahi, kan? Kerumunan orang berkumpul, semuanya penasaran dan gembira. Mendengar teriakan Gu Tai, kerutan di dahi Long Chen sulit dihilangkan. "Gu Tai, aku tidak peduli apakah kau cucu kandung Tuan Gu atau bukan, tapi demi Tuan Gu, aku akan mengampunimu sekali ini dan tidak akan mempermasalahkannya. Soal ponsel, selalu ada aturan siapa cepat dia dapat. Kalau kau memang suka warna putih keperakan, tunggu saja beberapa hari lagi. Siapa cepat dia dapat. Aku datang duluan, sebelum kamu." Gu Tai tiba-tiba menendang Long Chen. Long Chen dengan mudah menghindar dan sambil berbuat demikian, menamparkan wajah Gu Tai. Gu Tai, yang terkena tamparan itu, berbalik di tempat, amarah berkobar di otaknya, "Berani kau memukulku, tamatlah kau, benar-benar tamat." "Oh, kalau begitu aku memberimu kesempatan, hubungi kakekmu sekarang juga," kata Long Chen tanpa gentar. "Kamu yakin?" Gu Tai meragukan apa yang didengarnya. Long Chen mengonfirmasi lagi. "Baiklah, tunggu saja. Aku akan meneleponnya sekarang, dan urusanmu selesai." Gu Tai mengeluarkan teleponnya untuk menelepon. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.